Marathon 2020. Perkenalkan, saya Arif Mukhlas Prasetya, Semesta Pioneer, Semesta Angkatan Pertama dari Gunung Pati. Sekarang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak di Tanjung Balai Karimun. Telah hadir bersama kita pembicara-pembicara istimewa. Yang telah bersama kita malam ini ada Dr. Arif Faiza, spesialis anak, dan Dr. Abdul Luki, STMH. Pertama-tama ingin kami sampaikan permohonan maaf karena acara malam ini sedianya dilaksanakan di waktu yang mungkin kurang lazim setelah maghrib 18.30. Tadinya dipersiapkan karena agar bisa memfasilitasi kedatangan dokter spesialis kesehatan kedokteran olahraga kita, Dr. Ikhwan dari Belanda. Beliau sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Belanda, tapi malam ini dikarenakan keadaan yang sangat dinamis di sana, ada keadaan mendadak, beliau menitip salam dan permohonan maaf karena belum bisa hadir. Tapi insya Allah di kesempatan lainnya, di kesempatan berikutnya, beliau akan usahakan untuk bisa bersama kita. Dan apresiasi beliau juga untuk acara kita ini, di tengah pandemi ini, kita say goodbye to 2020, our gloomy 2020, tapi dengan semangat baru, dengan tubuh yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih sehat harapannya, semangat berkah manfaat insya Allah. Without further ado, izinkan saya memperkenalkan malam ini agenda dan kegiatan intinya adalah mempersiapkan dari virtual marathon yang akan kita adakan di tanggal 20 sampai 26 Desember besok. Hari ini dilaksanakan agar kita lebih bersiap secara teknis, baik pelaksanaan dan juga untuk mengetahui sisi kesehatan supaya bisa lebih baik dalam menjalankan olahraga ini. Telah hadir bersama kita yang pertama, izinkan saya kenalkan. Abi, boleh dibuka mic-nya? Oh ya. Dokter kita yang tidak hanya menjadi dokter, tapi juga menjadi penyuluh untuk healthy living. Beruntung sekali kita bersama kita, Dr. Arif Faiza, yang akan menemani kita nanti di sesi pertama, Dr. Arif Faiza. Izinkan saya perkenalkan Abi dulu, saya bacakan CV dari Abi dulu. Dr. Arif Faiza ini adalah seorang dokter spesialis anak, kelahiran Kudus, 5 Mei 1985, beristri seorang dokter juga, Abi ya, Masya Allah. Ya, kemudian ada putrinya ya, Abi ya, yang saat ini bersekolah di Semesta Semarang, Abi ya? Semesta, ya. Oh iya, Abi, alhamdulillah. Ya. Beliau pendidikan di dokter di Semarang diselesaikan di tahun 2008 untuk pendidikan dokternya, kemudian PPDS Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Undip di tahun 2017. Riwayat pekerjaan, beliau dinas di Puskesmas Kudus, Puskesmas Cikulo Kudus di tahun 2009 sampai 2018, dan saat ini di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, dan juga merupakan anggota ID dan IDAI. Abi, selamat datang, terima kasih telah hadir bersama kami malam ini. Ya, Abi, assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua, izin nanti saya akan juga kenalkan, tapi pas kita mulai acaranya aja, yang merupakan race director kita, Dr. Abdul Luki, izin nanti juga akan saya bacakan biodatanya ketika sesi beliau. Kita ikuti dulu perbincangan kita, nanti juga ketika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang mengikuti webinar malam ini, bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita akan tanyakan sama-sama. Oke, silahkan untuk Dr. Arif Faiza, waktu dan kesempatan kami persilakan, Abi. Oh ya, terima kasih Abi. Izin untuk share screen dulu ya, Abi ya. Monggo, silakan Abi. Apakah suara saya bisa didengar, Abi? Jelas, Abi. Jelas, Pak. Untuk ada, Abi. Share screen-nya? Jelas, Abi. Jelas, Pak. Ya. Masuk. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih kepada para panitia,
Terima kasih kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, ya saya berusaha berbagi ya. Saya berusaha berbagi mengenai pengalaman-pengalaman maupun dari sisi sekilas dari sisi medis yang terkait dengan maraton, terkait dengan olahraga maraton ya. Eee, ya, jadi nah ini, apa itu maraton ya? Maraton itu sendiri kan ya, sejarahnya dulu dari zaman Yunani ya, tapi untuk saat ini, definisinya yaitu ajang lari jarak jauh sepanjang 42,195 kilometer yang dapat ditempuh sebagai lomba di jalan raya, on road, maupun di luar jalan raya. Nah, maraton sendiri ini merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang diperlombakan ya, sebagai ajang nasional maupun internasional. Kemudian, manfaat maraton sendiri ya. Manfaat maraton sendiri kalau dilakukan dengan benar dan dengan persiapan yang baik, itu yang pertama ada manfaat dari sisi fisik, psikologis, maupun sosioekonomi, ya. Nah, untuk manfaat aspek fisik sendiri, itu dapat ini, dengan maraton yang baik dan benar, itu dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit degeneratif, dapat memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung, mengurangi risiko penyakit pembuluh darah tepi, mencegah, menurunkan, atau mengendalikan tekanan darah tinggi, serta dapat memperbaiki profil lipid darah. Selain itu, dengan dilakukan dengan cara yang benar, juga dapat ini digunakan untuk mengendalikan berat badan ya, sehingga menurunkan risiko menjadi obesitas. Dapat, mencegah dan menurunkan atau mengendalikan gula darah pada penyakit diabetes mellitus atau gula kencing manis itu ya. Kemudian dapat mencegah atau mengurangi terkena osteoporosis ya, serta memperbaiki fleksibilitas otot dan sendi, serta memperbaiki postur tubuh. Di samping itu, kalau dilakukan dengan cara yang benar juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini sangat penting sistem kekebalan tubuh di masa pandemi ini. Sedangkan manfaat dari aspek psikologis, itu yang pertama jelas meningkatkan rasa percaya diri. Nah, membangun sportivitas, memupuk tanggung jawab, membantu mengendalikan stres, meningkatkan ketahanan mental. Karena kalau dalam event maraton 42 kilo itu, wah ini apalagi sudah kalau 30 kilo ke atas, itu ya rasanya bisa ini, menyerah kalau tidak memiliki ketahanan mental yang baik. Sehingga dapat seseorang yang bisa finish lari maraton itu dapat meningkatkan ketahanan mentalnya. Serta karena di event-event lari biasanya itu kan secara, real itu ketemu dengan banyak orang bisa menjadi sarana sosialisasi, ya. Kemudian dari aspek sosioekonomi, jelas, karena sehat jadi menurunkan biaya pengobatan, kemudian menurunkan angka absensi kerja, kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan gerakan masyarakat. Kalau kita melihat event-event maraton yang, ada di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Indonesia, itu, semua kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setempat tersebut itu menggeliat semua dari transportasi, kemudian kuliner, kemudian tempat penginapan. Nah, itu tempat wisata, itu semuanya meningkat, bisa digunakan karena banyak peserta-peserta maraton yang jumlahnya ribuan itu datang ke lokasi tersebut. Ya. Nah, siapa saja yang ikut maraton? Tentunya yang pertama ya jelas atlet profesional. Nah, yang kedua ya seperti saya ini, bukan atlet ya sebenarnya, kita olahraga untuk rekreasional, untuk senang-senang ya. Jadi kita yang penting, bisa menyelesaikan maraton dengan sehat, finish strong gitu ya, finish dengan baik tanpa cedera. Nah,
Nah, ini sebenarnya saya tadi awal ini ya untuk apa pembahasannya sebenarnya saya awalnya fokus untuk pembahasan maraton yang aman pada anak ya. Pada anak yang bukan atlet itu sebenarnya kalau melakukan lari sekali lari ya dengan full maraton itu sebenarnya pada usia 18 tahun ke atas. Kalau pada usia anak-anak di bawah 18 tahun itu tidak dianjurkan ya, kecuali kalau atlet memang sudah terbina ya. Kalau orang biasa untuk pelari rekreasional itu dianjurkannya kalau usianya sudah 18 tahun ke atas. Nah, ini pada event kita kali ini dengan modifikasi ya larinya kumulatif dalam 1 minggu 50 kilometer. Tentunya dengan modifikasi seperti ini dan dilakukan secara virtual, tentunya sebenarnya anak-anak juga dapat mengikutinya ya. Istilahnya dapat dicicil ya kumulatifnya seperti itu, apalagi bisa dilakukan secara berkelompok, relay ya, 2 orang ataupun 5 orang. Nah, sebenarnya usia anak SMP, SMA, itu bisa juga kalau mengikuti event yang akan kita adakan pada tanggal 20 sampai 26 Desember ini. Nah ini, kalau untuk half marathon batasannya sudah di usia, di atas 14 tahun ya, itu sudah bisa half marathon. Nah, untuk latihan sendiri kalau anak di bawah umur 14 tahun, itu cukup 3 kali seminggu ya, maksimal 90 menit termasuk dengan pemanasan dan pendinginan. Kemudian untuk usia di atas 14 tahun bisa dilakukan, latihan 5 kali 5 kali dalam seminggu ya, atau 5 hari itu maksimal 90 menit dengan pemanasan dan pendinginannya. Nah, kumulatif jarak 1 minggu, seyogyanya tidak lebih dari 2 kali target jarak. Misalkan mau lari 50, ini anak-anak ya, misalkan mau lari 42 kilo, kumulatif dalam 1 minggu ya tidak lebih dari 84 kilometer ya. Terus yang selanjutnya, ini sebenarnya physical activities by age ini tidak perlu ya, nanti kalau ada yang bertanya saja. Nah, ini cara menghindari cedera saat maraton. Jadi maraton itu kegiatan yang butuh ketahanan, butuh kekuatan ya, butuh segala macam baik dari fisik maupun mental. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Kalau event itu benar-benar lari maraton sejauh 42,195 kilometer yang dilakukan secara langsung ya. Jadi harus dilakukan latihan dengan benar dan cukup ya. Paling tidak dalam 3 bulan terakhir. Termasuk di dalamnya ada persiapan nutrisi dan istirahat. Ingat, pada persiapan lari, untuk latihan lari, istirahat itu termasuk bagian dari latihan. Ya, jadi jangan dikira latihan itu cuma ya lari-lari saja. Nah, di sini latihannya itu banyak aspek, lari untuk untuk endurance, kemudian untuk kecepatan, kemudian di samping itu ada selingan untuk memperkuat batang tubuh ya, memperkuat batang tubuh biar tidak gampang cedera, kemudian latihan anggota gerak atas ya, bagian tubuh bagian atas itu juga harus latihan dikuatkan. Jadi latihannya tidak hanya melulu lari saja ya. Kita persiapan lari maraton, kita juga latihan untuk menguatkan otot-otot tubuh bagian atas kita, misalkan lengan, kemudian otot batang tubuh kita, otot yang menopang tubuh kita. Sehingga pada saat lari kita bisa terhindar dari cedera. Dan latihannya ya paling cepat sebenarnya 3 bulan itu untuk yang sudah biasa lari ringan ya. Kalau belum terbiasa lari atau mulai dari nol bisa saja lebih dari 3 bulan. Ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan nantinya dapat menjalani lomba maraton itu dengan baik dan bebas dari cedera.
Nah, yang berikutnya untuk menghindari cedera saat maraton itu harus menggunakan pakaian yang sesuai ya. Pakaian, sepatu, alat pelindung diri yang sesuai. Jadi celana ya itu harus sesuai memang digunakan untuk lari, kemudian sepatunya itu juga sepatunya yang memang untuk lari, tidak salah sepatu ya. Seperti saya awal-awal mengikuti lomba lari itu salah salah pilih sepatu. Saya asal sepatu olahraga, sepatu di Kudus itu ternyata banyak yang jual jual sepatu untuk badminton. Saya beli di toko olahraga gitu, saya bilang untuk lari, ternyata dikasihnya sepatu untuk badminton. Itu saya gunakan untuk lomba lari walaupun hanya 10 kilo itu ya, tidak nyaman gitu ya. Jadi harus nyaman, memang peruntukannya sepatu untuk lari dan ukurannya harus sesuai. Alat pelindung diri yang lain misalkan kalau cuacanya panas itu ya, siapkan sunblock, topi ya, kemudian minuman yang kita kita bawa juga ya. Kalau di event-event yang real itu biasanya ada water station tiap 2,5 kilometer, yang di situ ada air, elektrolit ya, kemudian ada nanti buah-buahan juga untuk refreshing kita. Nah, kalau hujan saya juga pernah mengikuti event half marathon, sebelum mulai ternyata hujan, di situ disiapkan jas hujan sama panitianya, ya. Itu juga sepatunya ternyata saya agak salah juga karena sepatunya tembus tembus air. Nah, itu pemilihan yang sesuai. Jadi sebelum mengikuti lomba maraton, hendaknya kita tahu medan dan perkiraan cuacanya ya, perkiraan cuacanya bagaimana sehingga kita bisa mempersiapkan. Misalkan panas itu kita tidak terkena heat stroke, misalkan dingin kita juga tidak kena serangan dingin. Nah, karena event ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, tentunya kalau event yang secara langsung itu saat ini memang secara besar-besaran belum dilakukan ya, belum belum ada yang mendapatkan izin untuk mengadakan event lari maraton secara massal. Nah, adanya yang saat ini ya memang itu secara virtual dan dibagi-bagi, tidak tidak langsung 42 kilometer. Kemarin event Borobudur Marathon sama Maybank Marathon Bali Marathon itu juga tidak boleh dilakukan secara langsung 42 kilometer. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga agar tubuh kita ketahanannya tetap bagus, tidak ngedrop ya. Kalau kita dipaksakan lari 42 kilometer secara langsung, itu nanti kalau persiapannya mendadak kurang bagus, malah bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga pada event ini yang akan dilakukan secara virtual, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Tentunya diutamakan kita dapat lari di area yang sepi atau area-area yang tidak banyak kerumunan orang. Kalaupun kita melewati area kerumunan orang, kita harus tetap memperhatikan misalkan menggunakan masker, jaga jarak ya, kemudian tidak sembarangan menyentuh benda-benda yang kita lewati, barang-barang yang kita lewati. Nah, untuk ini kita harus nanti memperhatikan kalau kita memang lari menggunakan masker, kita tidak boleh lari dengan intensitas yang tinggi ya, paling tidak intensitas ringan atau sedang saja. Yang tidak kalah pentingnya untuk menghindari cedera saat maraton itu pemanasan, pemanasan yang cukup. Yang saya ikuti adalah pemanasan untuk lari, itu yang bagus adalah pemanasan dinamik. Jadi bukan hanya stretching-stretching. Stretching itu kita gunakan untuk setelah selesai, untuk pendinginan, setelah pendinginan itu kita stretching. Tapi untuk pemanasan sebelum memulai maraton itu lebih bagus dinamik, misalkan jalan atau lari-lari kecil gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu tadi asupan cairan, glukosa, dan elektrolit yang cukup selama lari. Nah, kalau dulu awal-awal saya mulai itu tiap lari 20 menit atau 2,5 kilo itu saya minum. Kemudian lari mencapai jarak 5 kilo itu
harus ada minum glukosa dan elektrolit seperti itu. Tetapi dengan latihan yang intensif itu berapa lama kita butuh minum dan butuh glukosa serta elektrolit itu nanti bisa semakin membaik. Misalkan kita nanti baru butuh minum setelah 30 menit, kemudian baru butuh glukosa setelah 60 menit. Nah, itu sesuai dengan latihan kita, ya. Pada prinsipnya pada saat lari jangan sampai menunggu dehidrasi baru minum. Jangan sampai hipoglikemi dulu baru mendapatkan glukosa. Jangan sampai terjadi kram-kram dulu baru kita memikirkan asupan elektrolit. Jadi sebelum untuk amannya ya memang harus selang-seling itu ada cairan, kemudian ada elektrolit, ada glukosa yang masuk ke tubuh kita selama lari biar tubuh kita tetap bugar ya. Nah, tadi latihan yang baik ya benar. Prinsipnya sebenarnya 4 untuk latihan ini, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Nah, ini yang untuk persiapan sebenarnya kalau untuk event maraton yang real 42 kilometer secara langsung ya. Nah, baik itu ya disesuaikan dengan kondisi fisik agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Kalau kita memang sebelumnya jarang lari atau bahkan tidak pernah lari, ya tidak perlu lari yang cepat-cepat untuk latihan di awalnya. Cukup ya latihan banyak jalan kakinya tidak masalah. Saya awal-awal lari, saya termasuk telat ya untuk yang mengikut olahraga ini, itu ya saya jalan kaki, saya hanya seminggu 3 kali. Pertama itu hanya jalan kaki 3 menit, larinya cuma 1 menit. Jalan kaki 3 menit, lari 1 menit, dan cukup 20 menit itu satu harinya. Nanti besok istirahat, 2 hari lagi baru mulai latihan seperti itu ya. Lama-lama akhirnya bisa lari selama, untuk menempuh jarak lari tanpa berhenti untuk menempuh jarak 10 kilo, lama-lama menjadi 21 kilo, kemudian bisa 42 kilometer ya. Kemudian dilakukan secara benar. Nah, dilakukan secara benar ini ya bertahap dan dimulai dengan pemanasan, latihan inti serta pendinginan ya. Latihan inti ini dilari banyak itu ada untuk latihan kecepatan, latihan interval ya, latihan endurance, latihan untuk menjaga ketahanan ya. Kemudian dilakukan secara teratur 3 sampai 5 kali dalam seminggu dengan waktu istirahat yang cukup serta terukur. Ini terutama pada masa pandemi ini latihan kita harus terukur ya, baik intensitas dan waktu latihannya. Nah, ini untuk mengukur intensitas latihan kalau kita bisa salah satunya dapat dengan cara mengukur denyut nadi saat latihan ya. Kita harus mengetahui denyut jantung maksimal kita. Salah satu rumus yang bisa dipakai yaitu 220 dikurangi usia kita dalam tahun. Nah, zona yang dianjurkan karena masa pandemi ini ya ringan sampai sedang saja ya. Hanya 50 sampai 70% dari heart rate maksimal kita. Itu kalau kita menggunakan alat heart rate sensor atau heart rate monitor itu lebih enak. Kita tinggal setting saja nanti dia ketahuan kalau kita membuat alarm di batasan zona denyut jantung berapa, itu akan ada alarmnya. Tetapi kalau kita tidak memiliki heart rate sensor atau heart rate monitor, kita bisa melakukan langkah yang berikutnya untuk intensitas kita. Apakah intensitas kita, olahraga kita itu ringan, apa sedang, apa berat, itu dengan talk test ya, tes bicara saat olahraga. Jadi kalau pada saat lari, kita itu masih bisa berbicara dan bernyanyi saat olahraga, masih bisa ngobrol-ngobrol, lah itu termasuk intensitas yang ringan. Tetapi kalau kita hanya bisa berbicara tapi kesulitan untuk bernyanyi, nah frekuensi jantung dan napas ya juga sudah meningkat, tubuh banyak mengeluarkan cukup keringat, itu intensitasnya termasuk intensitas yang sedang. Nah, untuk intensitas yang berat itu ya sudah kesulitan bicara, terbata-bata atau terengah, ngos-ngosan gitu ya, sampai ngap-ngapan gitu. Itu intensitas yang beratnya. Kalau kita melakukan olahraga intensitas berat tidak dianjurkan di area yang keramaian kalau untuk saat ini ya. Nah ini, sharing pengalaman Menurut saya saya, ya untuk pada dokter, saat ini
menurut saya yang paling menarik dari pembicara kita di malam ini, Yang bahwa ya? dokter sendiri adalah praktisi, olahragawan sekali. Oh, ya. Ya, sebenarnya saya hanya ingin sharing saja, tapi tadi karena, Dokter Ikhwan ya, Ya, tidak hadir, makanya saya tambahkan slide tadi. ya, Nah, ini yang pengalaman ini justru yang kami kan dengar iya, selain jadi dari medis dan gini, experiencing-nya. Silakan Abi. ya, jadi ini sharing pengalaman ya. Saya dulu itu tidak, untuk olahraga itu sangat kurang, tetapi pada saat saya praktek itu sering mengalami kram, sering itu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk memulai olahraga. Untuk olahraga lari saya pertama mengikuti teman-teman saya yang sudah biasa lari, itu ternyata nggak kuat, tidak kuat untuk lari. Akhirnya tadi saya hanya berlatih, 3 menit jalan kaki, 1 menit, 1 menit ini lari. Itu hanya 1 hari 20 menit. Nanti minggu kedua itu 2 menit jalan kaki, 1 menit lari ya, sampai 20 menit totalnya. Yang minggu berikutnya 1 menit jalan kaki, 1 menit lari. Akhirnya saya balik, 1 menit jalan kaki, 3 menit, 3 menit lari. Akhirnya saya tahun 2018 itu mengikuti lomba 10 kilo ya, lari 10 kilo Semarang 10K. Itu sebenarnya belum banyak persiapan, hanya ikut-ikutan daftar saja, itu belum persiapan. Eee, itu saya sepatu ini foto foto sebenarnya foto yang ini foto Semarang 10K yang tahun 2019 ya. Nah, tahun 2018 ini sepatu yang saya gunakan juga, Mhm. tidak sesuai, bukan Masih sepatu kostum. yang untuk lari, kemudian, untuk celananya juga tidak sesuai, ya akhirnya cedera ya, ada lecet-lecet, kemudian blister di kaki, kemudian nyeri-nyeri yang di kaki, di badan itu tidak hilang-hilang selama 1 minggu. Nah, itu tidak hilang-hilang karena saya salah, saya, untuk pada saat lari juga konsumsi air, konsumsi elektrolit tidak sesuai. Asal ada water station, kadang saya lewati ya. Saya ngira, wah saya masih kuat gitu. Akhirnya, padahal tiap 2,5 kilometer ada water station. Nah, di tahun 2019 saya ikut lagi, alhamdulillah bisa lebih cepat dan bebas cedera karena sudah sesuai, untuk apa, untuk persiapan-persiapannya juga karena sudah sering sering latihan lari setiap harinya. Nah, event half marathon ini itu saya ikuti event terakhir ini yang real yang ini pas awal-awal masa pandemi. Ini di Jogja ya tahun 2020 ini. Ini pada saat mau race itu hampir ditiadakan tetapi akhirnya tetap diadakan dengan sebelumnya dicek suhu, kemudian suruh cuci tangan. Nah, ini pas event ini hujan ini. Mulainya habis subuh hujan di Merapi, di sana Volcano itu ya tempat itu. Itu ada turunan dan tanjakan. Ini medannya cukup berat. Nah, ini sebelumnya ini saya sudah persiapan rutin ini ya, setiap hari itu saya lari paling tidak minimal 10 kilometer. Jadi dalam 1 minggu itu saya bisa lari 60 sampai 70 kilometer itu totalnya. Ini sudah rutin sehingga pada saat ini ya hujan meskipun hujan saat race dan sepatunya tidak sesuai untuk race basah, alhamdulillah tanpa cedera, ya. Nah, yang full maraton itu saya ikut tahun 2019. Ini sebenarnya nekat juga. Saya baru ikut 10K, belum pernah ikut half marathon, tetapi saya sudah mendaftar untuk event full marathon. Ini saya persiapan dengan, di tengah-tengah kesibukan praktek, saya persiapan 3 bulan sebelumnya. Nah, persiapan 3 bulan sebelumnya, ya hambatannya pada saat race suhu panas yang tidak saya perkirakan. Saya kalau latihan itu habis subuh, selesai jam 6 gitu ya, itu masih masih belum panas ya. Nah, itu pada saat race ternyata panas. Kita mulai start jam 5 sampai, finish jam 11 lebih ya itu, ya. Ini hampir nyerah karena ada banyak tanjakan. Saya tidak memperkirakan rutenya ada banyak tanjakan. Saya belum latihan untuk lari dengan baik di area tanjakan. Nah, ini saya cedera, ada blister-blister di jari kaki, bahkan kelihatannya kuku saya ada yang lepas kalau yang ini. Kuku saya sampai ada yang lepas. Ini di Borobudur Marathon tahun 2019 ya. Nah, ini nekat lagi kalau yang ini. Saya ikut trail run. Jadi trail run ini lari bukan di jalan,
tetapi nerabas-nerabas hutan, gunung ya. Ini di Muria, di Gunung Muria di Kudus. Ini saya tanpa persiapan, salah kostum juga, salah sepatu juga ya. Asal ikut 30 kilometer, tapi sebenarnya realnya itu 35 kilometer kalau tidak salah. Saya start jam 5 pagi, finish itu jam jam 4 sore itu. Ya, ini hujan juga pada saat ini saya blister sampai, sepatu saya itu ketusuk kayu ya, ketusuk kayu di hutan itu. Nah, ini 35 kilometer. Nah, yang terakhir, event terakhir saya ikuti ya virtual, full maraton virtual. Borobudur Marathon 2020 yang dilakukan, dicicil multiple run sebanyak 4 kali. Nah, ini lebih nyantai seperti event kita nantinya ini ya, 50 kilometer tetapi bisa multiple run, tidak tidak langsung sekali 50 kilometer, tetapi bisa dicicil seperti event virtual full marathon Borobudur Marathon ini, saya melakukannya 4 kali ya, maksimal 4 kali, saya lakukan 4 kali ya masing-masing sekitar 10 sampai 11 kilo. Bisa lebih santai ya, kita bisa memilih rute sendiri, kecepatannya juga kita bisa tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada batas-batasan ya. Kalau di event yang resmi, yang real itu biasanya ada COT ya, cut off time itu untuk waktu finish yang dianggap dianggap apa, finish di bawah COT itu yang baru mendapatkan medali. Kalau yang ini santai-santai saja, lebih santai dan tanpa cedera ya, karena dicicil 10 kilo 10 kilo ya. Ya, sekian terima kasih sharing dari saya, mudah-mudahan nanti bisa apa ya, membuka wacana kita untuk berdiskusi ya. Kita semua sama-sama belajar. Ya ini beberapa medali saya, Wow, baik apa namanya, dokter event ini real maupun virtual. ini bukan amatir lagi nih, profesional nih, Pak. Ya. Enggak, saya, rekreasional, Rekreasional pelari ya tadi. rekreasional ya. Nggih. Ya, Iya. sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari sisi medical ataupun juga sharing pengalaman yang luar biasa dari dokter kita ini. Kebanggaan kita juga ini karena merupakan dari parents, edu parents, Dr. Arif Faiza. Betapa di masa pandemi di akhir tahun 2020 ini urgensi kita untuk, kalau dalam bahasa WHO-nya, regular physical activity benefits both the body and mind. Ini udah terejawantahkan ini dengan fitnya dokter kita ngasih materi di malam ini di tengah kejadwal padatnya jadwal. Terima kasih Abi. Sama-sama. Ya, izinkan contoh yang sudah baik ini juga kita katakanlah kita leverage, kita juga salurkan biar teman-teman juga semangat meninggalkan 2020 dengan stay fit ya. Izin sekarang masuk ke sesi berikutnya, sesi yang menarik juga ini. Silahkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada tanggapan, kita sama-sama juga belajar tadi kalau bahasanya Dr. Arif Faiza. Ini karena kami juga di tahun awal mengadakan acara ini di Alumni Initiative. Insya Allah kita akan rutinkan, diagendakan, karena bagaimanapun ini merupakan kebutuhan ya dokter ya, stay fit Iya. healthy ini. Sudah terbukti sendiri dari dokter yang di awal praktek sebagai dokter itu kram-kram, kemudian dokter coba pelan-pelan tingkatkan dengan olahraga rutin, sekarang malah jadi, saya kalau melihat strafanya dokter ini, saya manage Iya. waktunya dan manage tenaganya sambil prakteknya itu, itulah, kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, silahkan teman-teman yang ada pertanyaan. Tapi izin dari saya dulu, Abi, izin satu pertanyaan. Tadi ada satu slide yang menarik juga dari Abi, di slide sebelum menghindari cedera tentang klasifikasi. Karena ini nanti spektrum yang ikut acara kita virtual marathon ini, Abi, memang dari siswa, kemudian parents, teacher, kemudian alumni. Mungkin tadi Abi ada slide-nya juga ya tentang physical activities yang di kategori umur tadi ya. Oh iya, itu apa namanya, untuk yang physical activity itu dari bayi itu sebenarnya yang tadi saya Oh saya begitu. share-kan itu ya.
Yang untuk lari itu ya yang tadi yang di atas itu saya ambil dari Australia karena di Indonesia belum ada acuannya. Hmm, Saya ambil acuan dari Australia sama Amerika itu untuk ini untuk mungkin usia. sedang disusun Dokter Ikhwan di Amsterdam ini. Wah Kalau ya mungkin ya. ya Saya nanti cari-cari soalnya belum ada. Saya cari di IDAI juga belum ada. Saya cari di AAP sama di Australia itu baru dapat itu. Yang batasan usia dan jarak tadi itu ya. Hmm, Karena anak memang masih tumbuh dan berkembang otot dan tulangnya sehingga tidak boleh diberikan beban yang terlalu berlebihan. hmm, hmm. Nah, itu. Oke. Tapi izinkan berarti kalau saya ingin menggarisbawahi dari presentasi Pak Dokter hari ini, Iya. Dokter Abi kita ini bahwa eh, perlunya pemanasan juga latihan yang baik, terukur, benar dan teratur. Juga nanti waspada ketika juga ada eh, alarm, misalnya ada kondisi-kondisi yang memang butuh untuk katakanlah untuk kurang intensitas latihannya atau Ya, pelaksanaan. betul, Abi. Kalau pada saat lari kita ada alarm-alarm, misalkan denyut jantung kita memasuki zona 5 atau bahkan denyut jantung maksimal kita, sebaiknya kita turunkan intensitas ya. Kemudian pada saat olahraga bila menjadi apa ya, menjadi pusing, kemudian ada rasa mual, nyeri perut itu sebaiknya berhenti dulu, dihentikan kalau ada alarm seperti itu. Atau ada nyeri di kaki itu jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan soalnya itu bisa menjadi cedera yang serius. Nah, Hmm. lebih baik dihentikan, ditunda dulu, ditunggu. Kalau memang besok membaik baru baru dilanjutkan lagi untuk ini. Jangan dipaksakan. Soalnya itu alarm alarm alamiah dari tubuh kita. Nah, kita kan bukan atlet, bukan ini jadi kita harus mengenali alarm-alarm yang tidak normal dari diri kita. Oh ya, untuk dewasa kalau memang punya penyakit hipertensi, bila tensinya tinggi 180 atau bawahnya 120 diastolnya, sistolnya 180, sebaiknya tidak olahraga lari saat itu. Hmm. Iya. Iya, dokter. Iya, jalan dulu atau pelan-pelan ya, dokter ya. Iya, sebaiknya istirahat kalau yang tensinya segitu 180 Malah dan istirahat. atau diastoliknya 120, Hmm. sebaiknya istirahat dulu, minum obat anti hipertensi, istirahat, jangan dipaksakan untuk lari dulu. Jadi kita kan olahraga tujuannya untuk sehat dan bugar. Kita Ya, harus mengenali alarm-alarm yang ada di tubuh ah, kita. Kalau memang yang fit, tidak ada gangguan apa-apa, ya bebas. Tapi yang harus diingat adalah istirahat. Kalau malamnya kita istirahatnya kurang, sebaiknya tidak melakukan lari dengan intensitas sedang atau berat. Kalau intensitas ringan itu masih oke lah. Ya, ini sangat penting karena seperti mau kelas Abi ini kan sudah itu ya. Kalau malam-malam sering lembur ini ya itu harus diperhatikan. oh, Itu juga. Ya. oke. Yang jelas technical webinar malam ini sangat membantu memberikan saya gambaran, Abi. Ya, izin ini melanjutkan pertanyaan dari peserta webinar. Ini ada dari Syifa Abla. Dok, izin bertanya, kalau lari maraton individu acara ini tetap harus finish 50 km dalam seminggu. Oh, ini nanti di technical ya sama Teknik lebih ya. nanti akan dijawab. Kemudian ada dari Angka Putrabi, zona yang paling baik untuk denyut jantung dalam mengikuti maraton apakah VO2 max atau aerobik? Oh, ini pertanyaannya teknis kedokteran ya, dokter? Ya, Ya. jadi gini, pada Mm-mm. saat kita lari maraton, ini kita bahasnya maraton yang full race atau yang split seperti ini ya. Ya, Yang lari sulit. saja lah ya. Mhm. Ya, lari saja. Jadi lari itu sebenarnya intensitas kalau kita latihan itu nanti tergantung kita mau latihan apa dulu ya. VO2 max itu memang pengaruh tetapi seiring dengan tingkat latihan kita, intensitas kita yang meningkat, VO2 max kita itu akan meningkat. Kalau Hmm. masih awal-awal, VO2 max saya awal-awal Hmm. olahraga lari itu ya jelek gitu, masih Hmm. 30 berapa, lama-lama sudah 40 berapa gitu, mendekati 50 ya. Hmm. Nah, itu, yang penting kita tujuannya apa dulu ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, saya dulu lari pas awal-awal untuk membentuk ketahanan dan form lari. Jadi lari itu ada form yang benar ya. Bagaimana kita melangkah, kemudian kaki bagian mana yang telapak kaki bagian mana yang menyentuh tanah dulu, terus kemudian berapa kali langkah dalam 1 menit, itu ada aturan-aturannya. Misalkan untuk lari maraton
itu idealnya itu ini untuk jumlah langkah lari dalam 1 menit itu sekitar 180 kali. Hmm. 180 kali itu yang ideal ya. Nah, itu memang butuh latihan, itu namanya cadence ya. Cadence itu jumlah langkah dalam 1 menit. Nah, kalau kecepatan itu kalau lari istilahnya pace. Pace berapa gitu ya. Pace berapa? Misalkan pace 10 itu artinya untuk menyelesaikan 1 kilometer itu menghabiskan waktu 10 menit. Nah, itu pace 10. Kalau seperti Abi tadi lari pace 5 ya, Abi. Nah, pace Karena baru coba 5,18. Strava-nya, Bi, Wah, itu cepat itu cepat itu. kecampur naik angkot tadi ya. Iya, dalam menyelesaikan 1 kilo dalam 5 menit lebih 18 detik. Wah, itu bagus itu ini. Nah, Oke. itu apa untuk intensitasnya kalau saya dulu latihan zona 2. Saya Hmm. zona 2 itu untuk membentuk ketahanan dan kekuatan otot-otot kaki kita. Hmm. Zona 2 selama setiap hari saya zona 2 selama 90 menit itu ya. Hmm. Awal-awal pace-nya 11 mendekati 12, lama-lama pace 8 dengan zona 2. Itu Hmm. zona yang paling nyaman. Zona yang Hmm. paling nyaman kita tidak cedera sama sekali dengan zona 2 itu. Nah, tetapi kalau kita hanya zona 2 terus, itu nanti VO2 max kita tidak naik-naik. Nah, kita perlu latihan interval. Jadi saya dulu dominan itu latihan di heart rate zona 2. Kemudian untuk meningkatkan VO2 max dan kecepatan, saya latihan interval. Misalkan 4 kali 400 meter gitu ya. 8 kali 400 meter itu untuk latihan meningkatkan kecepatan dan VO2 max. Di samping itu juga ada latihan untuk lari jarak jauh, itu juga ada ya. Untuk lari full maraton yang benar 42 km itu paling tidak kita kuat lari secara terus-menerus sampai 28 atau 32 kilometer. Itu nanti insya Allah untuk lari 42 K-nya bisa langsung dengan baik ya. Oh, oke, oke. Ya, jadi latihannya harus kombinasi. Untuk satu minggu itu ganti-ganti gitu ya. Nah, tidak Oke. hanya satu satu jenis latihan. Oke, dokter. Ini nanti mungkin jadi bayangan saya jadi tugas lanjutan nih dari tim kami untuk misalnya kita update-update di Instagram tentang tips-tips lari gitu. Wah, Bisa juga nanti. iya. Nah, oke, dokter. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Khadijah. Dokter, kalau ada nyeri di ulu hati, bahaya nggak itu, dok? Kalau ada nyeri di ulu hati, pada saat sebelum lari itu tidak ada, kemudian pada saat lari, setelah kita lari itu muncul, itu suatu alarm yang kita harus Hmm. menurunkan intensitas lari kita atau bahkan istirahat, ya. Oke. Kalau, apa namanya, soalnya nyeri ulu hati ini bisa salah satu tanda, jantung kita itu terlalu berlebihan untuk dalam bekerja ya, salah salah satu tanda. Bisa juga itu dari lambung memang. Memang kalau yang memang punya sakit MAH itu bisa juga mengalami nyeri ulu hati, tetapi yang kita harus berpikiran yang bahaya dulu sehingga kita harus mengenali tanda bahaya itu dan istirahat ya. Istirahat, menurunkan intensitas atau istirahat. Ya, saya waktu mengikuti maraton yang di Borobudur itu, ya itu heart rate saya setelah kilometer 21 itu mencapai mencapai ini 180, 190. Akhirnya saya ya turunkan intensitas jalan kaki kemudian sambil istirahat minum gitu ya sambil masih jalan soalnya kalau kita duduk rawan kram ya seperti itu. Oke, oke, dokter. Terima kasih. Kemudian dokter, pemakaian masker. Nah, ini gimana dokter pemakaian masker, aturan? Ya, Hmm. jadi kalau kita lari, seperti tadi sudah saya sampaikan untuk penggunaan masker itu kalau kita memilih, track lari yang melewati kerumunan orang banyak ya. Diusahakan kita bisa memilih tempat yang sepi, yang tidak banyak kerumunan orang. Jadi kita bisa lepas masker dan kita bisa bebas intensitas lari kita itu mau intensitas ringan sampai tinggi itu pun tidak masalah ya. Tetapi kalau kita menggunakan masker itu bisa-bisa saja tetapi dengan intensitas lari yang ringan sampai sedang.
paling aman ya intensitas ringan itu tadi. Kita lari masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi. Nah, itu Ya. pakai masker tidak masalah. Tetapi kalau intensitas sedang yang mendekati berat itu tidak bisa menggunakan masker. Ya, itu memang harus buka masker itu dan intensitas berat seyogyanya tidak dilakukan di area rame. Ya, Terima seperti kasih itu. dokter. Oke, oke. Ya. Eh, dokter, bulan Desember kan identik dengan musim hujan nih dok. Nah, kalau maksa lari sambil hujan-hujanan ini bahaya nggak dok? Pertanyaan dari Iya. Christoph Abi nih. Jadi Waktu gini. mau hujan-hujanan nih, coach-coach ya Abi. Ya. Jadi memang kalau kalau sebelumnya apa namanya belum pernah lari atau ya jarang sudah pernah tapi dulu waktu sekolah mungkin ya sekolah kan ada ujian lari juga ya. Hmm. Nah itu tidak dianjurkan untuk lari pada kondisi yang hujan apalagi hujan lebat ya sama panas yang tinggi panas yang terik itu ya. Kecuali kalau kita, memang fit dan hujannya itu di tengah race, itu kalau kita menyadari kemampuan kita itu mampu tidak masalah. Tetapi kalau yang, belum terbiasa sebaiknya, istirahat saja dulu. Nah, atau Oh, bisa digantikan dengan treadmill, treadmill di rumah indoor gitu ya. Itu kan nanti kalau di-setting juga nemu jarak juga itu. betul, betul dokter. Iya, Oke, oke. heeh. Siap, siap. Oke dokter, terima kasih. Kemudian ini izin ini mungkin jadi pertanyaan kita yang malam ini yang terakhir. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ada ini juga Iya. boleh ke panitia atau ini. Yang malam ini di forum webinar ini karena waktu kita terbatas, kita jawab satu pertanyaan lagi ya dok ya. Oh ya, Nah baik. ini mungkin menyuarakan iti hati saya nih. Dokter, adakah batasan berat badan yang aman untuk lari? Iya, untuk lari itu sebenarnya tidak ada batasan, berat badan yang aman ya. Hmm, Kita mengukurnya kan dengan tadi, intensitas intensitas latihan, intensitas lari kita. Kalau memang, terasa berat ya kita melakukannya dengan intensitas yang ringan saja, tidak perlu ngoyak lari cepat seperti mau kelas AB yang, pace-nya 5 gitu ya. Saya itu awal-awal lari pace 12, pace 15 tidak masalah. Ya disalipi orang kalau misalkan di tempat umum ya tidak masalah, memang kemampuan kita saat itu segitu dan itu sudah memberikan efek ke, kardiovaskuler kita ya, sistem pembuluh jantung dan pembuluh darah kita, ke paru-paru kita dan sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang-tulang kita. Kan hmm, denyut jantung kita sudah sesuai zona yang kita harapkan, misalkan zona 2 atau zona 3. Nah itu, lari di zona 2 pun yang ringan seperti itu, untuk awal-awal itu seperti jalan kaki, bahkan saya itu disalib orang yang jalan cepat. hmm. Iya, kan tapi saya sadar kemampuan saya baru seperti itu, ya tidak masalah. Kan kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain yang sudah memiliki, kapasitas yang dia miliki, yang mereka miliki. Ya, kita ya jalan atau lari sesuai dengan kapasitas kita saja, karena kita bukan atlet, kita, pelari rekreasional dan, untuk kesehatan dan kebugaran kita, bukan untuk mencari cedera, seperti itu. Oke, oke. Iya. Oke dokter, untuk sementara kami izin batasi dulu pertanyaannya. Ini dokter kita, Dokter Arif Faizal, kalau juga ingin ada pertanyaan atau ingin terinspirasi healthy lifestyle beliau, diikuti di Instagram Abi. Saya izin promote IG-nya Abi Iya ya, iya. di Boleh. Arif Faiza 74. Iya. Ya nanti panitia juga akan mungkin bikin flyer di Instagram kita Abi, insya Allah. Oke Abi, nanti kita balik lagi ke Abi untuk closing ya. Iya, Izin Bi. habis ini kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, teman-teman semuanya, friends, alumni, parents, kita sekarang masuk ke sesi teknikalnya. Hadir bersama kita, izin untuk bersuara, Pak Dr. Luki. Ya, Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi. semua. Ini memang benar-benar eh, apa ya, agenda setter ya, kompor betul-betul. Setelah kemarin, setahu saya Abi ya juga termasuk di tim panitia yang ngomporin ITB Ultramarathon, karena beliau ini ketua Ikatan Alumni Mesin ya Abi ya, dari ITB ya. Ya, izin kita boleh berbangga dulu, kita kehadiran juga malam ini tentang race director kita. Saya kenalkan beliau Dr. Abdul Luki Sofiul Azmi,
mewakili juga dari Fathers Club dari Sekolah Pribadi Depok. Sudah bapak-bapak, Abi. Masih muda, masih semangat. Beliau dulu Semesta Pioneer juga, angkatan pertama di SMU Semesta Semarang, seangkatan dengan saya, kemudian melanjutkan pendidikan di Teknik Mesin ITB. Abi ini saya nggak baca, sebenarnya saya hafal. S2-nya di Magister Hukum di Universitas Negeri Solo, kemudian S3-nya di Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Abi, ya. Dengan spesialisasi kalau nggak salah waktu itu disertasinya tentang behavioral economics ya. Oke, Abi. Oke, tapi topik malam ini Abi bukan sebagai akademisi, bukan sebagai praktisi di hal lain, tapi sebagai kompor kami, race director kami tentang virtual marathon ini. Abi, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang udah ada di discussion room kita, di chat room kita, tapi izin kami untuk dengarkan dulu dari Lucky Abi presentasi dari Lucky Abi. Monggo silakan. Waktu dan kami memberikan waktu 15 menit Abi ya, jangan ini. Siap. Oh, siap. Monggo Abi. Masih mohon izin saya share screen dulu ya. Silakan. Sambil saya cerita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Ini mohon izin informasi gambarnya masuk nggak ya? Masuk Abi? Masuk ya. Tapi kok sebentar. Oh, belum, tapi kalau yang ini masuk. Ya, sudah Abi. Ya. Oke ya. Ya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Lucky. Saya seperti tadi udah dikenalkan oleh Mas Arif Mukhlas Prasetya. Saya teman beliau waktu di SMA. Kemudian alhamdulillah sekarang ada putra. Salah satu putra saya sudah sekolah juga di SD Pribadi Depok. Saya tinggal di Bekasi. Ya alhamdulillah bisa ketemu bapak-bapak ibu semua. Di sini ada mas-mas juga. Tadi saya lihat ada yang hadirnya secara berjamaah. Ya terima kasih, senang sekali ada di tim Jogja tadi saya lihat ya. Ya saya mau revisi beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arif Mukhlas. Yang pertama, saya bukan ketua Ikatan Alumni Mesin, tapi kemarin adalah direktur eksekutif. Kami baru aja selesai kongres di kepengurusan baru, mungkin di salah satu wakil ketua mungkin, tapi bukan ketua umum saya yang pasti. Oke. Ya, masih terlalu muda untuk itu. Oke. Nanti nunggu satu saat giliran. mungkin ya. Oke. Ya. Dukung Abi. Ya, makasih. Nah, terus yang selanjutnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang mungkin berharap press directornya adalah betul-betul profesional. Nah, gimana ya mau menyampaikannya? Saya sangat grogi nih. Jadi memang acara ini kita usahakan seprofesional mungkin. Kita minta dokter-dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya untuk ikut mengikuti prosesnya perjalanan ini. Tapi memang panitia memutuskan untuk saya menyampaikan hal-hal teknis, sehingga saya memberanikan diri di malam ini untuk menyampaikan beberapa hal teknis dari kegiatan kita ini. Ya, semoga Bapak Ibu juga memberikan banyak masukan kepada kami dan yang memungkinkan kami lakukan akan kami lakukan sebaik mungkin. Tapi yang pasti sebelum saya mulai menyampaikan malam ini, saya mau menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada keluarga besar Edu Parents ya. Sebetulnya Eduversal gitu ya. Terus di dalamnya ada Edu Parents, yaitu orang tua dari siswa-siswa. Kami, saya dan istri saya salah satu dari keluarga ini juga, kemudian alumni inisiatif, yaitu suatu gerakan yang menyemangati para alumni gitu ya untuk melakukan hal-hal positif, yaitu di dalamnya tentu banyak ikatan-ikatan alumni dari banyak sekolah yang ada di Indonesia. Semoga juga nanti ada beberapa universitas bisa masuk ke alumni inisiatif. Mungkin kami di ITB juga bisa kolaborasi juga dengan alumni inisiatif sehingga bisa lebih terkoordinir dengan lebih baik melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan ternyata juga nyambung ke kesehatan gitu ya. Hal yang luar biasa saya disampaikan ada kegiatan yang mungkin kita bisa memanfaatkan
momen akhir tahun ini dengan lebih semangat dan lebih apa ya, setahun ini kan seperti perjalanan yang sangat cepat ya, kayak tadi Mukhlas Habi bilang agak gloomy gitu ya. Ya memang inilah yang luar biasa dan kita coba dorong di akhir tahun dengan sesuatu yang luar biasa juga. Kayak ada ide bahwa saya bisa lari dengan anak saya gitu ya, dengan istri saya. Sebagai apa gitu, semuanya semangat. Nah, langkah ini ternyata bisa dilakukan gitu dan dalam waktu yang cukup singkat kita lihat pergerakannya luar biasa ya. Terima kasih luar biasa kepada teman-teman, kepada para guru, para alumni, berbagai pihak yang sudah membantu. Mohon izin saya akan menyampaikannya agak cepat sambil nanti mungkin Pak Mukhlas menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ada di chat room. Saya lihat masih banyak sebetulnya pertanyaan untuk Dr. Arif, dan Dr. Arif ini salah satu dokter andalan kami dan sahabat saya. Kami sama-sama mulai lari di tahun 2018, tapi perkembangan beliau memang luar biasa. Ya alhamdulillah beliau bisa datang ke momen ini, hal yang sangat baik Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bertanya. Nanti kita lanjutkan. Saya tidak lama presentasinya, hanya menyampaikan beberapa hal teknis. Yaitu yang pertama adalah Oke. Jadi yang pertama saya mulai dengan hal teknis, apa itu maraton, apa itu ultramaraton, dan kita banyak dengar ya. Tadi juga beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Arif bahwa ada namanya half marathon dan sejenisnya, yang intinya adalah ketika kita ngomong maraton, jaraknya adalah 26,2 miles atau 42, kita sering di Indonesia bulatkan jadi 42,2 kilometer. Lebih dari itu disebut ultramaraton. Nah, sekarang permasalahannya apa? Kenapa kita mengadakan 50 kilometer tapi disebut sebagai maraton gitu ya? Ada beberapa hal inilah yang melatar belakangi yang mau kita lakukan. Yang pertama adalah upaya untuk ya kita sebut sebagai gotong royong gitu ya. Ini memang hal yang agak luar biasa dan sangat mendarah daging di kita semua masyarakat Indonesia, dan mungkin juga banyak masyarakat di negara-negara lain. Kemudian juga healthier life, bahwa kita ingin mendorong semua pihak untuk hidup lebih sehat gitu. Intinya adalah itu. Satu lagi adalah virtually connected. Kita walaupun virtually kita bisa terhubung dengan baik, sehingga kita sajikan kegiatan ini menjadi 3 pilihan. Yang pertama individual seperti biasa, teman-teman yang lari race secara normal. Kemudian relay 2, artinya singkat cerita dibagi 2. Beberapa kepanitiaan menyebutnya dengan team of 2 gitu ya. Karena ini virtual. Relay itu dalam artian sebetulnya lari bergantian gitu. Kalau misalnya kami dari Jakarta ke Bandung, nanti setengah-setengah, misalnya relay 2 itu artinya dari Jakarta lari dulu, nanti sampai puncak ganti yang pelari kedua, jadi nunggu yang pelari sebelumnya. Tapi kita pakai istilah ini aja lebih mudah dipahami. Kemudian juga relay 5, artinya kalau 50 km yang kita buat ya dibagi 5, 10 km gitu ya. Nah, yang cukup menarik juga adalah bahwa lari ini bisa diakumulasi gitu dalam waktu 1 minggu, yaitu dari tanggal 20 sampai 26 Desember 2020. Tadi ada sekilas pertanyaan, kalau misalnya ikut individu apakah diselesaikan dalam waktu 1 minggu, 1 pekan? Jawabannya iya. Sehingga ada baiknya juga kalau misalnya sangat tidak yakin, bisa juga cari partner relay 2. Tapi sebetulnya Bapak Ibu semua, kita ada beberapa hal yang kita hilangkan gitu. Misalnya tadi sudah disampaikan ada cut off time yang kita tidak pakai. Jadi biasanya misalnya kayak tadi ya 4 kali akumulatif. Jadi artinya 1 kali, jadi total misalnya 50 km ini hanya bisa dicapai dengan 4 kali lari gitu. Nah, kita nggak ada batasan itu. Kita akumulatifnya somehow agak apa ya, unlimited gitu, agak unlimited, sehingga sebetulnya boleh juga Bapak Ibu melakukannya dengan cara jalan kaki. Sehingga kadang beberapa tim juga sudah menyebut namanya dengan walker gitu ya. Ini hal yang luar biasa ya. Mungkin ada beberapa pihak yang mungkin
apa agak tersinggung, kok Pak maraton bisa sesantai itu ya. Yang jelas kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, tapi memang kita balik lagi ke tujuan diadakan acara ini adalah yang pertama meningkatkan gotong royong itu tadi, dan ini dalam beberapa pekan ini sudah mulai terlihat ada yang sama sekali nggak pernah lari, temennya ngajak jadi olahraga gitu ya, yang nggak berani langkah lebih jauh dari sekedar halaman, sekarang ke kantor bisa kolaborasi antara jalan kaki, lari, dan naik angkot gitu ya. Nah ini kan hal yang baik gitu. Nah sehingga inilah keputusan yang kita lakukan. Semoga banyak pihak yang memahami dan memaklumi kondisi ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini sebelah kiri, ini seperti tadi juga sebagian sudah dijelaskan. Ada juga yang namanya trail marathon yang tadi sudah dilakukan juga oleh Bapak Dr. Arif, yaitu treks-nya itu di trail lah gitu. Jadi dia naik gunung, turun gunung, off-road gitu ya. Ada juga yang istilahnya city marathon, kalau half marathon ya dibagi dua gitu. Ultra marathon apapun di atas 42, bisa 100, bisa 200 gitu ya. Yang umum ya sebetulnya 50 itu juga sudah umum disebut sebagai ultramaraton, tapi kita sebut sebagai maraton karena keputusan tadi itu. Jadi ada yang kita bagi-bagi, sepertinya lebih cocok lah kita sebut maraton aja untuk acara kali ini gitu. Nah inilah secara umum yang kita lakukan, yaitu totalnya 50 km, 10 km each for relay 5, kalau relay 5 ya. Jadi dibagi 5, jadi 10 km masing-masing, dan dijalankan dalam waktu 1 minggu. Boleh berkali-kali. Jadi kalau berkali-kali sebetulnya, jadi gini, gambarannya gimana sih? Kalau orang lari 10 kilo itu orang biasa artinya bukan pelari dan bukan terbiasa gitu ya. Itu kita lari 1,5 jam gitu. Itu 10 kilo. Artinya kalau misalnya kita individual aja, setiap hari cukup lari 1,5 jam selama 1 minggu, itu udah cukup gitu. Itu artinya selama 5 hari lah gitu ya, plus minus. Nah itu sudah cukup sebetulnya. Semua orang pun itu mampu melakukan yang individual. Cuma mungkin banyak orang yang agak kaget ya dengan angka 50 km, terus agak shock gitu, sehingga ya udah kita bagi-bagi biar saling nyemangatin. Jadi diusahakan yang namanya relay 5 itu, tim yang relay 5 adalah teman seangkatan gitu ya, sehingga saling ngangkat lah gitu. Itulah yang masuk ke gotong royong juga tadi. Dan kita sekarang sudah cukup banyak dapat pendaftar tim-tim ini. Kita akan tutup tanggal 19 Desember. Pesertanya ini tadi sudah disampaikan, ada alumni, ada parents, ada students juga, ada teacher. Kemudian menggunakan Strava. Strava ini mudah sekali dan termasuk yang paling banyak digunakan di dunia ini untuk para pelari, termasuk pemula juga mudah untuk memahaminya. Linknya nanti diberikan. Kenapa nanti ya? Kita nunggu closing dulu, terus nanti baru diberikan. Tapi sebetulnya teman-teman sekarang pun kita sudah menyiapkan link untuk latihan gitu. Link untuk latihan biar terbiasa dan juga untuk mempelajari banyak hal, itu sudah bisa diberikan. Nanti mungkin host bisa membantu linknya dibagi ya untuk yang latihan gitu. Nah, ada pertanyaan juga kemarin, kenapa sih harus bayar gitu? Bapak Ibu perlu pahami bahwa di kali ini tidak ada podium ya, tidak ada podium kita hilangkan. Podium itu biasanya untuk pelari tercepat gitu ya. Kalau misalnya kita betul-betul race yang offline dan serius itu ada. Sekarang pun kita banyak mengadakan virtual marathon, ada juga yang podium tapi biasanya disambungkan dengan heart rate ya. Jadi untuk mengakomodir kecurangan gitu ya. Kadang ada yang gitulah. Nah, sehingga diakomodir dengan adanya Strava dan Heartlet. Tapi kalau misalnya kita itu podium dihilangkan dan memang meningkatkan banyak hal lah. Nanti Bapak Ibu sendiri merasakan excitement-nya untuk mengadakan ini. Nah, terus balik lagi kenapa butuh biaya? Ya pertama untuk administrasi ya, banyak hal yang kita perlukan untuk biaya mengeluarkan, juga kita menyiapkan
finisher pack, yaitu medali, e-sertifikat, sama masker. Running periodnya Bapak Ibu pasti sudah mulai terbiasa, yaitu tanggal 20 sampai 26 Desember gitu ya. Nah, ini langkahnya juga sudah dibagikan. Yang pertama mengisi formulir, ada bit.ly /virtual maraton. Kemudian nanti dicek emailnya, ada beberapa yang komentar atau menanyakan gitu, emailnya kok nggak masuk, tolong minta bantuan dicek dulu di spam, karena banyak juga masuk ke spam, mohon dicek dulu, nanti kalau memang ada masalah bisa kontak lagi ke kita ya. Kemudian yang ketiga, pembayaran nanti ditransfer ke rekening yang sudah ditentukan, ini ada di email, bisa diikuti, dan konfirmasi pembayaran ada bisa lewat WA, ini nomornya, di email juga ada. Kemudian yang selanjutnya kita install aplikasi Strava, ini sangat umum, jadi cenderung mudah sekali untuk bisa dipahami nih Strava ini. Kemudian mungkin parents dibantu oleh students ya gitu. Gimana? Diulang? Parents kita, ya. Student bisa bantu ya. Oh iya. Students bisa bantu, betul. Students bisa bantu kalau misalnya ada kendala. Nah, kemudian join Strava tryout club ini yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya hanya untuk tryout, untuk latihan, tapi link yang aslinya nanti akan diberikan di akhir-akhir. Hal yang lumayan seru memang, ternyata setelah lari tidur kita jadi lebih nyenyak gitu ya. Nah, ini agak unik, nanti mungkin Dr. Arif Faiza yang sudah siap di sini lebih bisa menjelaskan lebih banyak, dan tadi juga sudah disampaikan cukup detail untuk hal ini. Ini adalah linknya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang belum daftar bisa masuk ke link ini, bisa dicoba juga. Nanti kalau ada kendala, misalnya salah masukin gitu ya, pengennya individu tapi ternyata sudah daftar relay 2, boleh nanti dikontak di kontak numbernya bisa diberikan. Ini adalah merchandise. Ini slide akhir saya, detailnya nanti bisa dikontak di CP ini. Kira-kira inilah yang nanti. Nah, masker setiap pendaftar sudah mendapatkan itu, medali nanti juga diberikan. Kemudian untuk jersey tidak masuk ke uang pendaftaran itu. Kenapa? Karena kemarin ketika kita masukkan jadi angkanya mungkin agak memberatkan, sehingga jersey kita pisahkan, bisa dipesan di link yang tadi sudah disampaikan oleh host. Kira-kira begini jersey-nya. Insya Allah nanti ada kemungkinan bisa ditambahkan custom nama dan nomor punggung dengan biaya tambahan kalau nggak salah 20.000, nanti bisa diikuti atau bisa ditanyakan ke Mas Arif Kurniawan ini. Dari saya demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Mukhlas dan dilanjutkan hal-hal yang luar biasa. Tadi pertanyaannya juga sangat beragam. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini kegiatan kita bersama, pengalaman yang luar biasa berada di keluarga besar Eduversal. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya, Race Director kita. Memang selalu terasa semangatnya nambah kalau kumpul sama orang-orang semangat ini ya. Izin Abi ini, tapi untuk mempersingkat karena waktu kita juga udah agak panjang. Ini Abi udah jawab tadi 2 pertanyaan dari Abdul Hadi Abi dan Ashifa Abla yang tadi terkait minimum pace dan harus finish seminggunya udah dijawab tadi. Ada pertanyaan lagi satu Abi, Dwi Abi, 50 km nggak harus 10 km per peserta kan Abi? Yang misalnya relay 5. Ya, oke Bi. Mohon izin jawabnya diplomatis dikit ya Bi. Jadi memang diharapkan dibagi rata Bi. Jadi 10 km per ini. Nah, kalau memang sangat terpaksa sekali itu satu dan lain hal, ya bolehlah diwakilkan gitu. Tapi pada dasarnya kita sangat berharap bisa tercapai itu. Dan saya pun sebetulnya sekarang sedang ada kendala untuk nggak bisa lari, tapi saya jalan insya Allah mampu lah. Inilah yang saya bilang tadi, kompor beneran ini padahal habis operasi kaki ya, tapi ya memang, ya nanti Abi juga kita atur pelan-pelan atau gimana gitu. Siap.
Ini juga pertanyaan luar biasa lagi nih dari orang yang sangat saya hormati, Eko Abi. Assalamualaikum Abi. Ini beliau memberikan pertanyaan, ide brilian apapun namanya ini membangkitkan gairah olahraga serta meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar keluarga, guru, murid, dan alumni. Apresiasi dari beliau. Terima kasih Abi. Ya inilah inspirasi juga. Kita sayang Abi juga. Kita sama-sama ya kita tingkatkanlah fitness kita ini Abi. Insya Allah. Jaga sama-sama. Niat sudah mendaftar dan bergairah ikut, tapi ada keterbatasan. Dari parents kita ini, mewakili parents kita. Apakah ada punishment, Nabi, kalau tidak mencapai target? Seperti itu. Iya, Bi. Makasih banyak. Kalau kata Pak Eko, yang penting niat. Kami sangat berdoa, selalu berdoa untuk Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan banyak hal yang bisa kita selesaikan, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang secara teknis terkendala, nanti bisa komunikasi langsung dengan kita, sehingga nanti kita tetap cek satu persatu insya Allah, sehingga kalau ada kendala yang spesifik bisa menghubungi kontak person untuk nanti kita treat, lihat kondisinya, Abi. Oke. Terima kasih, Abi. Insya Allah nanti juga bisa konsultasi dekat dengan dokter kita, gitu. Seperti itu. Insya Allah. Oke, Abi, sayang sekali keterbatasan waktu. Kembali lagi, ini juga ada niatan kita, izin untuk sebelum menutup acara ini, niatan kita juga untuk nanti, insya Allah kita akan adakan juga kuis sesuai permintaan audiens kita di malam ini, tapi memang karena waktu yang Zoominar ini terbatas, ikuti sosial media kita, Abi. Tolong di-follow di @eduversal, @eduparents, @alumni initiative, dan terutama untuk acara ini di @eduran Nabi ya, 50K. Mohon yang belum mengikuti atau yang sudah mengikuti dipantau. Oke. Dari kami panitia izin menyampaikan salam hormat, salam sayang, salam persaudaraan. Ikhwan, kalau ini Dr. Ikhwan di Belanda juga pasti sangat ingin hadir malam ini, saudara kita juga yang memang spesialisasinya di mengolahragakan masyarakat. Beliau, saya tahu dari teman saya SD, beliau passionnya memang di hal yang seperti ini, tapi memang belum bisa hadir. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di acara berikutnya. Dari Belanda beliau titipkan salam dari Amsterdam. Tapi juga terima kasih sangat sekali kepada Dr. Arif Faiza Abi yang kembali bukan cuman technicalities-nya, tapi juga tadi foto-foto finisher-nya, Abi. Itu inspirasional. Terima kasih, Abi, sudah bergabung bersama kami. Luki Abi juga, nanti semoga acara kita lancar semua. Dan mewakili teman-teman yang hadir di sini atau yang belum bisa hadir. Nanti juga acara ini akan kita upload ke YouTube, Abi, ya, insya Allah. Nanti ada link di bawah ini, tolong diklik, bisa juga nanti untuk ditonton. Nanti akan dibikin pointer-pointer per menitnya untuk kapan yang mana, topik yang mana, seperti itu. Oke, untuk sementara kita tutup dulu. Sangat berbahagia bisa bersama Abi-Abiler semua. Mari kita tutup 2020 ini dengan keadaan yang sangat fit. Insya Allah kita semangat. Not only new normal, but happier, healthier normal. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkah, tetap bermanfaat. Amin. Salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat maraton 50 kilo. 50 kilo, Abi. Halo. Wah, Pak Imam juga ada ternyata. Waduh, nanti video dari Bandung kita percepat saja biar kelihatan lari. Wah, luar biasa. Nanti diedit aja biar kelihatan lari cepat. Sungkem Abi-Abiler. Waduh, sungkem Abi-Abi. Ada nama-nama yang saya sangat kangeni di sini. Oke. Silahkan Abi kalau live room, silahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Terima kasih. Sorry, Luki Abi loh. Aku ngefans sama kamu loh, bisa. Ada Abi. Saya ngefans sama posternya Abi nih.
Jadi ya kalau ada mau dibuatkan poster bisa hubungi Rahmat Abi atau Nah. Arif Abi juga bisa. Oh, gitu. Promosi. Oke, yuk. Oke, nanti kita promote jasa pembuatan promosi. Oh,